Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi sosiologi tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial? Simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial adalah optionnya A. Mengikuti mode pakaian terbaru, B. Menerima teknologi modern, C. Menganggap kebudayaannya paling unggul, D. Membatasi penggunaan telepon genggam, E. Mengubah kebiasaan-kebiasaan konsumtif. Nah, ketika generasi smart menemukan pertanyaan seperti ini, kita bisa menjawabnya kembali fokus dulu sama apa yang ingin ditanyakan. Nah, yang ingin ditanyakan di sini adalah faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial. Nah, kita lihat lagi nih di optionnya. Option pertama kan mengikuti mode pakaian terbaru. Kemudian B. Menerima teknologi modern, C. Menganggap kebudayaannya paling unggul, D. Membatasi penggunaan telepon genggam, dan E. Mengubah kebiasaan-kebiasaan konsumtif. Nah, kita harus tahu dulu faktor-faktor pendorong apa saja sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan yang lain. Yang kedua, sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, sistem terbuka terhadap lapisan-lapisan masyarakat. Yang keenam, penduduk yang heterogen atau bervariasi. Kemudian yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan yang terakhir adalah adanya orientasi ke masa depan. Jadi itulah yang menjadi faktor-faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial itu sendiri. Nah, dari 7 faktor pendorong yang tadi saya jelaskan, kita lihat nih di optionnya apa nih yang paling cocok tentang faktor-faktor pendorong atau penghambat untuk perubahan sosial itu sendiri. Nah, di sini jawabannya adalah B. Jawabannya di sini adalah B, yaitu menerima teknologi modern. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah menerima teknologi itu, otomatis sudah banyak hal di dalam kehidupan kita yang akan berubah. Nah, otomatis itu bisa mempercepat perubahan sosial. Karena yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kita, khususnya teknologi, seperti yang saya jelaskan bahwa sekarang sudah ada mesin cuci, kendaraan bermotor, sudah ada pesawat, dan lain sebagainya. Itu kan semua dalam aspek teknologi, perubahan sosial dalam aspek teknologi. Nah, dengan adanya seperti itu, otomatis ketika kita sudah menerima nih semua teknologi-teknologi modern, otomatis itu sudah akan mempercepat dari perubahan sosial itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini adalah dalam masyarakat terasing masih ada tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan kendaraan bermotor seperti alat transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat tersebut berperan sebagai, nah optionnya A. Penjaga kontrol sosial, B. Pelestari ketidaksamaan sosial, C. Pengatur stabilitas sosial, D. Pengubah struktur sosial, dan E. Penghambat perubahan sosial. Nah, di sini ketika generasi smart menemukan pertanyaan seperti ini, kita kembali lagi nih harus fokus sama apa yang ingin dicari dari pertanyaannya, yaitu yang menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat tersebut berperan sebagai. Jadi ketika di masyarakat itu ada yang terasing sampai hidupnya itu belum ada listrik. Nah, itu yang menjadi faktor penghambat dari perubahan sosial. Kita ingat-ingat lagi tentang materi perubahan sosial tentang faktor penghambat, karena tadi kita sudah bahas tentang faktor pendorong. Jadi di sini kita bahas lagi ada 8 faktor penghambat dari perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat.
Yang kelima, adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas sosial atau integritas budaya. Yang keenam, adanya prasangka-prasangka terhadap hal baru. Jadi sifatnya itu tertutup, karena setiap ada hal baru yang mau masuk, pasti kita sudah berprasangka buruk. Jadi sulit untuk menerima hal-hal baru. Dan yang terakhir adalah adanya nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang lahir. Baik, generasi smart, untuk soal seperti ini, jadi jawabannya itu adalah E. Kenapa harus E? Karena faktor-faktor seperti sudah tidak ada listrik, sudah tidak ingin adanya perubahan-perubahan di masyarakat itu, otomatis itu bisa mengganggu dari perubahan sosial, menghambat perubahan sosial. Jadi jawabannya di sini adalah E, penghambat perubahan sosial. Seperti itu. Baik, untuk soal nomor 3. Ketika generasi smart menemukan pertanyaan seperti ini, jangan terlalu fokus sama kebanyakan dari pembahasan soal ini, tapi kita lihat dulu apa yang diinginkan dari pertanyaan seperti ini. Nah, apa yang diinginkan adalah faktor penghambat perubahan sosial. Jadi kita fokus di situ nih, generasi smart harus fokus di situ, faktor penghambat perubahan sosial. Nah, di sini ada 4 option. Yang pertama itu adalah pengetahuan mendorong manusia untuk mencari penemuan baru untuk aktivitasnya. Nah, yang kedua, antar masyarakat. Yang satu dengan masyarakat yang lain tidak saling melakukan interaksi. Nah, yang ketiga, adanya keyakinan bahwa masuknya budaya baru mengancam integrasi sosial. Dan yang keempat, adanya orientasi ke masa depan akan mendorong manusia untuk berpikir lebih maju. Nah, di sini kita diminta untuk mencari faktor penghambat dari perubahan sosial dari 4 argumen ini. Nah, untuk mencari itu kita telah dulu satu persatu. Yang pertama, kita cari faktor penghambatnya ya. Yang pertama, pengetahuan mendorong manusia untuk mencari penemuan baru untuk aktivitasnya. Nah, jadi kalau mencari pengetahuan baru otomatis ini tidak menghambat, ini malah mendorong. Oke? Sepakat ya, generasi smart? Baik, yang kedua, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak saling melakukan interaksi. Nah, seperti saya jelaskan tadi tentang beberapa faktor penghambat perubahan sosial, kurangnya interaksi itu menghambat. Jadi otomatis pilihan kedua ini termasuk ya untuk menghambat perubahan sosial. Nah, untuk pilihan yang ketiga, adanya keyakinan bahwa masuknya budaya baru mengancam integrasi sosial. Nah, untuk option ini, adanya keyakinan bahwa masuknya budaya baru mengancam integrasi sosial, otomatis mereka tidak ingin nih untuk adanya perubahan-perubahan yang ada. Jadi tidak mau menerima segala pengaruh-pengaruh dari budaya selain dari budayanya sendiri. Nah, ini otomatis generasi smart harus berpikir, oh ini berarti menghambat juga. Nah, untuk option ketiga berarti sudah benar. Dan option terakhir adalah adanya orientasi ke masa depan akan mendorong manusia untuk berpikir lebih maju. Otomatis yang namanya masa depan, berpikir ke masa depan, otomatis itu bisa mendorong dari perubahan sosial. Jadi bukan itu jawabannya. Jadi dari option di sini ada option 1 dan 2, ada option 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, dan 2 dan 4. Di sini jawabannya adalah D. Seperti dijelaskan tadi, yaitu option 2 dan 3. Seperti itu. Baik, semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Bye-bye.